Ya, Bapak Nadus, awalnya itu punya pengalaman apa sehingga bisa mendatangkan pendeta Markus Nome ini? Jadi begini ya, jadi beliau ini pertama-tama saya kenal dia lewat YouTube itu, lalu saya ambil nomornya, saya kontak, komunikasi seperti biasa. Setelah itu dia selalu muncul menyembuhkan orang di berbagai daerah. Pada umumnya di NTT itu dia sudah menjelajahi semua. Beliau bahkan ke Papua, Kalimantan, sampai di Batam dan Malaysia. Sementara itu saya ada keluhan mata sebelah kiri ini tumbuh seperti tinde, tetapi tinde ada di selaput mata. Tapi ini biji yang tumbuh di biji mata memang ini sebesar itu kacang hijau. Sangat terganggu sekali kalau kita buka tutup, ya toh, kita buka tutup. Jadi tanggal 24 April tahun lalu saya ke Rumah Sakit Kartini Kupang. Setiba saya langsung ke rumah sakit, lalu dokter periksa. Hasil diagnosa dokter katakan bahwa ini harus diangkat Bapak, harus diangkat. Bapak jangan terlalu takut itu, ini harus diangkat. Kalau tidak, lama-kelamaan Bapak mati bisa buta. Saya pikir kapan angkat dokter? Tanggal 27 April. Pada waktu itu saya masuk tanggal 24 hari Jumat. Setelah saya ambil surat keterangan dari dokter untuk pada saatnya untuk masuk operasi. Masuk operasi. Ya saya pulang di penginapan, saya duduk, saya jadi takut ya, takut. Akhirnya saya duduk, sore-sore saya kontak ini Bapak ini, Bapak Pendeta ini. Bapak, apa bisa saya ketemu Bapak di gereja? Oh boleh datang. Tapi alamat yang saya belum tahu Bapak. Kamu jalan terus sampai jalan Tekari, jembatan Tekari itu. Tekari, lalu di situ ada pos polisi, belok sebelah kanan. Di Batu Putih itu, belok sebelah kanan. Lurus saja ke bawah. Jadi dalam perjalanan ini lurus saja ke bawah ini. Kira-kira di mana orangnya ini? Kami begitu jauh, sekitar mungkin belasan kilometer. Tiba-tiba saya angkat mata lihat ada dia tulis di triples pakai spidol lalu paku di pohon. Tulis ini Pendeta Markus Nome. Saya bilang anak, oh ini sudah. Kita belok sudah. Kami belok masuk. Memang jalannya memang jalan seram sekali itu, seperti hutan saja itu. Oke, kita masuk saja, kami masuk saja. 2 kilometer kami lepas dari aspal masuk, tidak ada rumah itu. Kurang lebih 2 kilometer itu sampai di sana, saya lihat rumah satu jauh dari jalan. Saya omong anak stop dulu, coba saya tanya itu orang sana. Dan saya mendekati orang itu, saya tanya, Mama, ini jalan betulkah ke Pendeta Markus? Betul Bapak. Jalan lurus saja sampai di bukit sana itu, dia pun gereja di bukit sana itu. Sebelum sampai di gereja ada pertigaan, Bapak belok kanan. Dan saya ikut apa yang disampaikan oleh Mama Tua, sampai di pertigaan situ pas ada 2 orang berdiri situ. Saya tanya, gereja pendeta punya mana? Itu di atas itu, dalam pagar itu. Akhirnya saya ke atas dengan anak sampai di situ jam 7:15 pagi. Kami berangkat jam 5 dini hari. Ketika kami sampai, orang Belu sudah ada, orang Timor Leste sudah ada, orang Melaka sudah ada, dari jam 2 dini hari. Akhirnya saya membaur dengan mereka, saya cerita, saya ingin sekali lihat pendeta yang modelnya seperti apa. Tiba-tiba Bapak dia datang. Terus datang, di kelompok kami dulu itu, saya langsung perkenalkan diri. Saya bilang, Bapak, saya Nadus Baya dari Lembata. Dia kaget, Lembata ini berarti sudah ada 1 orang yang lebih dulu. Berarti Bapak orang pertama. Yang orang pertama ini ibu mereka. Guru Selasar. Nah. Maka dia bilang, keluhan apa Pak? Saya pun mati mau operasi ini Bapak. Kalau sebentar, kita ibadat dulu. Jam 9 mulai ibadat.
sebelum jam 9 itu mulai setengah 8 sampai menuju ke jam 9, begitu kendaraan berdatangan dari semua arah menuju ke gerejanya. Karena jam 9 mulai ibadat. Jadi kami mengikuti ibadat, ya kurang lebih 2 jam lama. Masuk sesuai dengan mereka, ya kita dulu lipat kaki saja di lantai seperti ini, tidak ada kursi. Tidak ada kursi itu. Artinya saatnya selesai, saatnya mulai sembuhkan. Lalu dia mulai panggil penyakit yang berat-berat maju ke depan. Dia mulai dengan stroke, lumpuh, yang penting yang berat-berat itu maju ke depan. Jadi, semua maju, dia bilang harus berlutut. Itu kuncinya itu, harus berlutut. Jadi walaupun mereka pakai gotong dari luar, harus paksa bapak atau mama itu berlutut. Dan mereka lakukan. Di situ dia mulai buat penyembuhan. Dan puji Tuhan berhasil. Giliran saya, nanti giliran kami yang penyakit yang sedang itu maju. Lalu saya pun dari itu dia tanya ulang lagi, Bapak mau dokter yang operasi atau ke Tuhan yang operasi? Saya katakan Tuhan yang operasi. Dia mulai berdoa, tekan tangan, dia minta mata. Setelah itu dia lepas tangan, dia suruh saya buka mata, disuruh saya buka tutup mata. Ketika saya buka tutup mata, saya benjol dan tidak ada. Jadi saya tuh belum yakin, jadi saya sengaja angkat, bisa coba ini. Tidak ada sampai detik ini. Oleh sebab itu saya pulang, saya mulai konfirmasi dengan Pak Goris. Pak Goris bagaimana? Saya sudah pulang ini, apa kita himpun teman-teman yang punya keluarga yang sakit, apa kita bisa datangkan Bapak Pendeta kah? Kita ini doi tidak ada ini. Kita tidak ada uang, tapi hanya nekat tadi. Sebenarnya sudah lakukan, ternyata belum sampai. Sehingga 1 bulan lalu kami koordinasi, penuduh kami